Kali ini pertanyaannya datang dari audiens juga Pak, yang sudah kita persiapkan di 3 fishbowl. Ini konon kartanya berisi kritik, gagasan, ada juga cacian. Tapi saya curiga 3-3-nya isinya cacian nih Pak. Jadi jangan kaget Pak, karena saya sendiri nggak tahu ini isinya apa Pak. Terus saya gimana dong? Sebentar, jadi Pak Anies nanti akan mengambil 2 kertas dari masing-masing fishbowl. Pak Anies silakan membacakan pertanyaannya, lalu langsung Pak Anies jawab. Lagi-lagi, sebentar dulu Pak, sabar dulu. Lagi-lagi waktu Pak Anies cuma 1 menit setiap pertanyaan. Karena sekarang kita ada di segmen Jawab Nis. Baik, silakan kita menuju ke fishbowl nomor 1. Satu dulu. Oke. Silakan diambil 1 kertas, dibaca, dan silakan langsung dijawab. Oke. Apa yang Bapak akan lakukan untuk membuat pendidikan tinggi aksesibel? Silakan Pak. Timernya dong. Iya dong, kita kasih timernya. Nah, udah jalan sekarang timernya. Gini, pendidikan tinggi adalah eskalator. Siapapun yang naik ke sana, dia mendapatkan kesempatan naik kelas secara sosial ekonomi. Karena itu pendidikan tinggi harus bisa diikuti oleh siapa saja yang memiliki kompetensi, lulus seleksi berdasarkan meritokrasi. Negara yang harus membiayai. Pendidikan tinggi itu mahal. Seperti pernah saya sampaikan, education is expensive, but stupidity is more expensive. Karena itu pendidikan tinggi harus didanai oleh pemerintah agar anak siapa saja bisa kuliah ketika dia lolos seleksi berdasarkan meritokrasi. Negara hadir membiayai pendidikan tinggi untuk bisa diakses siapa saja. Itu yang akan dilakukan. Mantap. Silakan diambil kertas yang kedua Pak. Nanti saya aja Pak yang bacain Pak. Bapak siap-siap minta timer aja. Jangan panik ya teman-teman di monitor ya. Sini Pak, saya bantu Pak. Pertanyaan berikutnya. Banyak orang yang terjerat utang pinjol, tapi kenapa akses untuk melakukan pinjol semakin mudah? Adakah solusi agar anak muda tidak terjerat budaya utang pinjol? Silakan Pak Anies. Bukan hanya anak muda, banyak yang tidak mampu terjerat dengan urusan pinjol. Menurut saya ini harus diatur oleh pemerintah. Negara harus mengawasi, negara harus memberikan ketentuan yang tegas tentang pinjaman-pinjaman yang dilakukan secara online. Dan di masyarakat selama ini ada kebutuhan untuk pembiayaan. Tapi yang lebih penting sesungguhnya adalah membuat orang bekerja dan orang punya tabungan. Kalau orang tidak kerja, tidak punya tabungan, dia tetap harus hidup. Karena itu cari hutangan. Jadi bukan hanya menyelesaikan soal pinjamannya, tapi menyediakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga bisa menabung, itu solusi yang permanen. Tapi yang lebih penting menyiapkan lapangan pekerjaan supaya orang punya pekerjaan dan punya tabungan. Itu yang lebih penting. Terima kasih. Mantap banget, tepuk tangan buat Pak Anies. Salah satu lagi yang bikin pinjol merajalela adalah judi slot Pak. Jangan ketawa-tawa aja, main kagak lo? Tawa-tawa, itu juga harus diberantas Pak. Judi slot harus diberantas. Apalagi kalau mainnya di ruang rapat paripurna. Mohon maaf Pak, saya 1-0 dapat tepuk tangan Pak barusan. Lanjut Pak, kita masuk ke fishbowl yang kedua. Silakan ambil Pak. Oke, pertanyaan ini pasti ada di kepala kita semua. Pak,
kalau ngomong terlalu bertele-tele. Ini saya cuma baca Pak, Bapak jangan. Aman. Apakah ini melototnya ke saya Pak? Ini kan Aman, titipan aman. orang Pak, bukan saya ini. Pak, kalau ngomong terlalu bertele-tele, seperti seorang dosen. Di sini Pak harus tahu kalau Bapak itu politisi, bukan dosen. Kan orang dengernya jadi males. Dalam forum ini baru saja ditunjukkan bahwa pesan itu bisa disampaikan dalam 1 menit. Dan insya Allah bisa dipahami. Karena itu saya juga berharap dengan adanya forum ini akan terjawab bahwa pencitraan itu dijawab dengan kenyataan. Bahwa persoalan rumit bisa disampaikan dalam kurang dari 1 menit. Dan ini selesai dalam 38 detik. Terima kasih. Emang jago nih. Kalau Bapak jadi presiden ada 1 lapangan pekerjaan yang hilang Pak. Mau tahu nggak apa Pak? Apa tuh? Penulis pidato presiden. Lanjut Pak. Siap. Nanti kita undang David aja jadi penulis. Hah? Nanti banyak punchline ya Pak. Tapi kalau Bapak butuh pantun saya siap nyediain. Kan tadi udah nyebut paripurna. Ah. Besok ada paripurna DPR. Iya. Yuk. Maksud Bapak, saya diapain gitu Pak. Lanjut. Nih Pak, dengerin baik-baik Pak. Pak Anies, pergerakannya kurang masif. Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya apakah Bapak benar serius nyapres atau tidak. Gini, kalau kita lari 10 kilometer, maka kecepatannya harus diatur agar tidak lelah di kilometer pertama. Tidak lelah di kilometer kedua, tapi jaga staminanya sampai kilometer ke 10. Kami adalah pribadi yang pertama kali dicalonkan bulan Oktober tahun 2022. Sementara Pilpres itu adalah bulan Februari 2024. Jadi secara hitungan waktu itu panjangnya kira-kira 17 bulan. Apabila 17 bulan itu dihabiskan di bulan-bulan pertama habis tenaganya. Jadi berjalan yang konstan, yang stabil, semoga bisa sampai di finish dengan kecepatan yang tinggi. Itu jawabannya. Jadi Pak Anies tidak suka lari? Saya cuma tanya lo ketawa. Jadi Pak Anies tidak suka olahraga? Tidak suka jogging keliling Indonesia? Gini, saya nggak menyindir siapa-siapa ya gitu kan. Saya kan juga cuma nanya Pak. Gitu ya. Pak Anies lebih suka jalan tadi ya kan. Ya nggak apa-apa juga sih Pak, kan hobi tergantung orang. Iya, betul. Ya. Oke, lanjut Pak. Pak Anies, Bapak melihat Pulau Jawa yang semakin overpopulated, apakah ada gagasan untuk melakukan kembali transmigrasi? Ya, sebenarnya Pulau Jawa ini tidak sekedar mengalami overpopulated. Pulau Jawa ini mengalami urbanisasi. Penduduk desanya makin sedikit, penduduk kotanya makin banyak. Jadi masyarakat yang tinggal di desa untuk sejahtera harus ke kota. Indonesia hari ini 56% penduduk tinggal di perkotaan. Jadi menurut saya solusi yang dibutuhkan bukan memindahkan ke luar Jawa, tapi menyiapkan lapangan pekerjaan yang cukup di pedesaan maupun di perkotaan. Sehingga mereka bisa hidup dengan baik. Dimanapun mereka berada, baik di Sumatera, di Jawa. Ini berbeda dengan tahun 70-an, di mana Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain masih kosong penduduknya. Pada saat ini, di sana pun sudah mulai tumbuh. Jadi yang penting siapkan lapangan pekerjaan di kota, di desa, sehingga untuk sejahtera tidak perlu migrasi. Makasih. Wah, ternyata Pak Anies sangat concern sekali tentang Jawa Pak ya. Saya lihat juga Instagramnya Pak Anies, di highlight story-nya tuh masing-masing dibikin kota per kota ya. Yang follow Pak Anies boleh minta tepuk tangan?
Banyak. Dibikin kota tuh Pak ya, ada Brebes, Tegal, Salatiga. Ya, betul. Saya khawatir tuh Pak, kan Bapak capres nih. Saya khawatir ada orang awam aja tuh yang ngira Bapak akun travel. Udah ada yang DM nanya trip ke Karimun Jawa belum? udah nanya ke Kepulauan Seribu sih. Udah ke Pulau Seribu ya Pak. Lanjut Pak, satu lagi di fishbowl nomor 3. Sorry. Siap. Pak Anies, memangnya aman berkoalisi dengan partai yang bukan bagian dari pemerintah? Memangnya ini negeri yang berbahaya untuk warga negaranya sendiri? Tidak. Ini adalah negeri yang tidak membahayakan. Kenapa jadi merasa tidak aman? Ini adalah partai-partai politik yang legal. Ini adalah organisasi yang sah dan tidak seharusnya berada di posisi oposisi kemudian merasa terancam apalagi punya rasa takut. Dan sudah saatnya kita membuktikan bahwa di Republik ini merdeka untuk menentukan pilihan di mana saja, oleh siapa saja, dengan partai apa saja. Gitu. Udah. Sudah Pak, Udah, cepet cukup banget. 38 detik. Waktunya masih 16 Pak, 16 Udah selesai. detik. Bapak Udah masuk selesai. ke babak bonus kalau gitu. Pak Anies mungkin dari tadi di kepalanya berpikir, saya jawab pertanyaan mulu ada hadiahnya kagak nih? Tenang Pak, nanti panitia, minta aja ke Siap. panitia hadiahnya apa. Oke, kita sudah selesai di segmen kedua Jawab Nis.